baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Jo dan juga Mas Ahmad. Ya teman-teman, di kesempatan yang baik ini saya dan Mas Ahmad akan memberikan informasi penting ya terkait dengan persyaratan pengajuan KPR perumahan subsidi di Perumahan Pesona Kahuripan. Ya Mas Ahmad ya. Ya namun sebelumnya saya ucapkan salam sehat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman dan seluruh beserta anggota keluarganya dimanapun berada selalu sehat, dan tentunya setiap aktivitas dan setiap kegiatan teman-teman selalu lancar dan dipermudah ya Mas Ahmad. Dan diberi keberkahan juga Mas Jo. Pasti berkah ya Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad ya, kita langsung aja langsung ke topik kita untuk membahas soal persyaratan. Persyaratan pengajuan KPR perumahan subsidi di Pesona Kahuripan. Kita langsung mengacu di Pesona Kahuripan ya, walaupun memang secara umum persyaratan pengambilan rumah subsidi ini sama ya Mas Ahmad ya. Sama. Namun kebetulan kita saat ini sedang Pesona Kahuripan, jadi biar lebih jelas ya Mas Ahmad ya. Siap. Baik. Jadi Mas Ahmad, untuk persyaratannya itu sendiri Mas Ahmad, misalnya gini Mas Ahmad, kita menjawab pertanyaan teman-teman, persyaratannya apa aja sih Mas? Nah itu gimana Mas? Untuk yang lebih simpelnya, persyaratan pengajuan KPR subsidi itu pertama data diri. Yang kedua data pekerjaan. Di data diri otomatis sudah ada KTP, KK, surat nikah yang bagi udah yang menikah ya. Nikah, pas foto, terus NPWP. Untuk data pekerjaan mungkin surat keterangan kerja, kontrak minimal 3 tahun, tetap minimal 1 tahun. Kemudian SPT PPh 21, pajak tahunan, terus slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Kemudian teman-teman harus buka rekening BTN Batara Mas Jo. Buka rekening BTN Batara. Untuk saldo awal paling 200.000. Nanti setelah ACC dari pihak bank, teman-teman isi rekening BTN Bataranya berarti 2.800.000 total. Yang harus di ATM Bataranya 3 juta, senilai 3 juta rupiah. Terus ada lagi nggak Mas persyaratan selain yang kita sebutkan tadi Mas? Untuk ketentuan mungkin Mas Jo. Untuk ketentuan boleh. Pertama, pengambilan KPR subsidi umurnya minimal 21 tahun. 21 tahun. 1 tahun, maksimal 45 tahun. Maksimal 45 tahun. Makanya untuk teman-teman selagi umurnya masih sesuai dengan kriteria bank, apa salahnya ya kita sekarang? Karena memang untuk apalagi rumah subsidi Mas Ahmad ya. Iya. Rumah subsidi ini kita hanya bisa kita rasakan itu sekali seumur hidup ya. Cuma 1 kali. Jadi kalau kita udah pernah mengambil rumah subsidi ya teman-teman, ambil KPR subsidi, bahkan dia udah lunas, tetap udah nggak bisa lagi ya Mas. Bisa lagi. Hanya sekali ya. Kemudian umur udah. Kerja di Jabodetabek. Terus BI checking bagus. BI checking harus bagus. Tentunya ada 3 kategori dari Mas Jo di BI checking. Kayaknya Mas Jo lebih jelas nih menyampaikannya tentang BI checking. Gimana Mas Jo tentang BI checking? Kalau untuk BI checking sendiri itu teman-teman sebetulnya seperti ini. BI checking itu kan data ID BI ya. BI checking. Teman-teman itu mungkin tidak tahu ya apakah BI checking kita bagus atau enggak. Cuman ukuran yang kita tahu untuk melihat BI checking kita bagus atau tidak itu sebenarnya kita sendiri Mas Ahmad. Dari riwayat langsung kita. Maksudnya kita pernah nggak punya mengambil cicilan terus tidak diselesaikan, ataupun kita mengambil cicilan lunas tetapi sering telat gitu. Itu akan ada rekod Mas, jejak ya, rekam jejaknya di BI checkingnya di situ teman-teman. Terus ada satu lagi, angsuran besar. Nah itu, jadi untuk saat ini kalau teman-teman sedang ada angsuran yang nilainya cukup besar gitu, yang melebihi angsuran rumah ya Mas Ahmad. Jadi itu yang dianggap nilai besar di situ.
Jadi di situ ada kemungkinan kalau teman-teman punya utang yang besar ataupun saat ini sedang punya cicilan yang nilainya lumayan besar, itu ada kemungkinan teman-teman akan ditolak sama bank. Berarti BI checking itu ada 3 kategori ya Mas Jo? Ya. Pertama, teman-teman punya angsuran tapi telat terus. Ya, sering telat. Terus itu jadi hambatan juga. Yang kedua, teman-teman punya angsuran tapi nggak pernah diangsur-angsur sampai sekarang. Nggak lunas sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Blacklist itu udah otomatis. Yang ketiga, teman-teman punya angsuran tapi dengan nominal besar. Contoh angsuran mobil Pajero. Waduh, mobil mewah ya. Mobil mewah, udah otomatis itu akan jadi hambatan juga untuk proses KPR gitu, untuk BI checking. Apalagi Mas Jo? Mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika teman-teman akan memilih mengajukan KPR-nya gitu ya, memulai prosesnya ya, teman-teman minimal tahu dulu nih, saya gitu ya, teman-teman ada nggak diantaranya BI checking tadi gitu ya Mas Ahmad ya. Terus mungkin selain BI checking itu teman-teman saat ini sedang berada di mana gitu ya. Kan Perumahan Pesona Kehidupan saat ini itu sedang berada di Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor Timur sekarang. Bogor Timur, Jawa Barat ya teman-teman. Jadi kita di sini sedang memprioritaskan untuk teman-teman semua yang berada di wilayah Jabodetabek. Betul. Jadi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, yang bekerja di Jabodetabek. Oke. Itu. Tapi sekarang Mas Jo tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha. Oh iya. Itu gimana Mas Jo? Kemarin sempat ada kabar gembira juga tuh buat para pengusaha, gimana tuh Mas Jo? Bisa disampaikan juga nih. Jadi teman-teman untuk yang dulu mungkin teman-teman ini akan mengajukan pengajuan KPR-nya rumah subsidi ya teman-teman. Ini terkendala dengan data pekerjaan. Karena teman-teman nggak bekerja di suatu perusahaan ataupun di suatu instansi. Teman-teman khawatir nggak bisa ngambil. Untuk saat ini ya teman-teman, alhamdulillah ada kabar gembira teman-teman. Ada kabar gembira, teman-teman dengan status memiliki penghasilan yang bersumber dari usaha sendiri. Itu teman-teman saat ini bisa mengajukan. Bisa, nanti ada syaratnya. Untuk syarat detail lebih detail lagi nanti bisa langsung komunikasi pribadi aja supaya lebih enak menjelaskannya ya teman-teman. Tapi untuk track record atau persenannya itu, persenan dari ACC sama enggaknya itu berapa persen? Mas ya kalau kita dari yang kemarin pengalaman kita nih, kalau kita lihat dari 1 sampai 100%, mungkin saya kalau boleh menilai 75 sampai 80% di ACC gitu. Tapi tetap ya kita hanya mengusahakan. Kita masalah keputusan tetap ada di pihak bank kan ya. Pihak bank. Jangankan untuk teman-teman yang mengajukan dengan data pekerjaan wirausaha, untuk teman-teman yang mengajukan dengan karyawan pun kita nggak bisa menjanjikan kalau teman-teman itu harus pasti di ACC itu nggak bisa Mas Ahmad. Cuman kita sepenuhnya otomatis mengusahakan supaya teman-teman dapat atau ACC, ada keputusan ACC dari pihak bank. Betul. Soalnya kan sebelum teman-teman mengajukan pun kita pasti akan menanyakan hal-hal yang sekiranya nantinya akan mengganggu ataupun menghambat sehingga teman-teman itu di reject. Nah itu benar. Seperti itu Mas Ahmad. Berarti kita ada obrolan dulu lah dari awal gitu kan. Jadi sharing dulu terkait persyaratan atau apa. Gitu. Jadi memang di situ di saat teman-teman ketemu marketing, terus teman-teman akan berminat nih ingin mengajukan, di situ perlu keterbukaan ya Mas Ahmad. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin teman-teman karena mungkin malu ya Mas Ahmad. Jadi nggak jujur, mungkin karena punya utang nggak jujur, nggak bilang, yang akhirnya teman-teman sendiri udah rugi waktu ya Mas Ahmad. Udah ngumpulin berkas, uang juga pastinya. Itu teman-teman akan rugi kalau misalnya nggak ada keterbukaan dengan marketing. Makanya teman-teman sebaiknya kalau misalnya akan mengajukan KPR-nya Mas Ahmad itu konsultasi dulu ya Mas Ahmad. Konsultasi supaya teman-teman lebih yakin lagi, lebih memahami lagi persyaratannya harus seperti apa, tahapan-tahapannya gitu. Oh iya, tahapannya tadi belum dijelasin juga Mas Jo. Oke, sekalian Mas Ahmad deh untuk saat ini. Untuk tahapan ya teman-teman, untuk persyaratan tadi udah. Terus apa ketentuannya udah, sekarang tahapannya. Oke teman-teman. Untuk tahapan pengambilan KPR subsidi, yang pertama tanda jadi booking fee sebesar 1 juta. Nanti teman-teman dapat ini nih. Oke, saya lihatin dulu ya. Oke, ini Mas Jo.
Nah, teman-teman setelah melakukan tanda jadi 1 juta dapat aplikasi BTN ini, dapat 1 map aplikasi BTN sama pom biru ini teman-teman. Ini yang harus teman-teman isi. Oke, ini nanti lengkapin sama data diri dan data pekerjaan. Di aplikasi BTN ini ada 2 lembar buat ke kantor teman-teman. Nanti teman-teman minta stempel plus tanda tangan atasan, Mas Jo. Betul. Jadi biar sekalian sama SK kerja. Betul. Jadi nggak bolak-balik. Misalkan teman-teman, saya mau lengkapin berkas yang di sini dulu. Di sini ada SK kerja kan? Ada. Slip gaji. Di SK kerja otomatis sudah ada stempelnya. Betul. Nah, dari kita minta juga slip gaji, stempel sama SK masih tanda tangan. tanda tangan sama stempel. Nah, di sini ada 2 lembar gitu. Jadi biar nggak bolak-balik teman-teman. Kemudian setelah 2 lembar ini buat ke kantor ada 3 lembar. 3 lembar ini kalau misalkan teman-teman pengajuannya pasangan. Berarti otomatis di sini ada 3 lembar. Nanti teman-teman minta tanda tangan plus stempel ke kelurahan. Nih, di sini ada 3 lembar. Kalau misalkan pengajuannya single cukup 1 lembar, Mas Jo. 1 lembar. Cuman surat pernyataan tidak memiliki rumah, teman-teman. Tapi kalau pasangan teman-teman surat tidak memiliki rumahnya ada 2. Berarti buat teman pemohon sama pasangannya. Kemudian surat pernyataan tidak bekerja pasangan. Yang lainnya nanti diisi sesuai KTP. Kemudian dapat ini juga pom biru. Nah, ini syarat pengambilan KPR tuh harus ada ini juga. Dan pom biru ini dari Bank BTN langsung ya, Bank BTN langsung. Ini asli ya, asli. Jadi makanya kalau fotokopian harus disalin lagi ke yang aslinya gitu kan. Nah, ini di sini diisi nanti data diri teman-teman, terus data pekerjaan juga, data pasangan di sini ada. Oke, kemudian setelah dapat ini Mas Jo, setelah dapat ini teman-teman di sini ada tertulis persyaratannya. Nanti lengkapin pom biru sama aplikasi BTN beserta persyaratan di sini. Udah kita cantumkan kayak yang dibahas tadi kan, ada data diri, data pekerjaan, nanti teman-teman lengkapin. Betul. Nah, setelah lengkap, teman-teman baru balikin lagi ke kita, Mas Jo. Betul. Nanti kita cross check, kita sesuaikan dulu sama kriteria bank. Takutnya nanti menurut teman-teman lengkap, ternyata ada yang kurang, Mas Jo. Ada yang kurang. Kita pastikan dulu kelengkapannya. Kalau memang udah benar-benar lengkap, nanti dikonfirmasi untuk pemilihan blok. Nah, tuh. Untuk pemilihan blok teman-teman masuk DP sekarang 50%. 50% ya Mas. 50%. Paling kalau yang sekarang kan DP-nya 8 juta ya. 8 juta masuk 3 sampai 4 juta lah teman-teman. Nah, uang DP ini amit-amit ya apabila terkendala dari berkas teman-teman yang sudah diajukan ke pihak bank itu kembali lagi 100%. Jangan khawatir. Kalau nggak di ACC uang itu pasti kembali 100%. Di ACC, tapi mudah-mudahan di ACC Mas Jo. Amin. Pahitnya apabila terkendala uang yang udah masuk 50% itu kembali lagi 100%. 100% Mas Ahmad ya? Iya, betul. Nah, setelah melakukan atau pengumpulan berkas dan melakukan pembayaran DP 50%, berkas pemilihan blok lalu berkas diajukan ke pihak bank. Nanti dikonfirmasi pada saat berkas diajukan ke pihak bank oleh marketingnya masing-masing. Gitu. Setelah diajukan ke pihak bank, nanti teman-teman siap-siap nih buat verifikasi pihak bank Mas Jo. Nanti kabarin kontak emergensi sama atasannya yang sudah dicantumkan di pom biru ini teman-teman. Nah, apabila udah ada konfirmasi terus pengajuannya di ACC, teman-teman tinggal melunasi sisa DP-nya Mas Jo. Nah, jadi yang 13 juta itu bertahap. Bertahap, booking di 1 juta, masuk DP 50%, terus setelah ACC Bank juga masih bisa dicicil sampai keluar jadwal akad kredit. Nah, itu jadi nggak berat juga buat teman-teman untuk nyicil yang all-in-nya ini gitu. Jadi nggak langsung 13 juta sekaligus, enggak, cuman ada tahapannya gitu. Itu ada untungnya juga Mas Jo. Jadi ini Mas Ahmad, jadi untuk masalah biaya all-in yang 13 juta sekian tadi ya Mas Ahmad. Itu apa aja sih Mas Ahmad? Bisa dirinciin biar teman-teman ini tahu.
untuk biaya apa aja gitu Mas Ahmad. Berarti nanti teman-teman tinggal gambarannya lihat di press list. Oke, saya jelaskan secara ini aja ya. Oke, jadi Mas Jo, saya jelasin yang rinciannya ya, yang 13.380 tadi. Oke, untuk rinciannya teman-teman bisa dilihat di press listnya. Ini yang 13.380 ini apa aja nih teman-teman? Tadi udah saya jelaskan di awal. Yang pertama itu booking fee 1 juta. Kemudian DP itu 8.780. Oh ya, harganya ini masih harga lama, 8.680. Iya. Yang DP ini nih yang masuk 50% tadi. Itu 1 juta booking fee, DP 8.680. Kemudian 3 juta itu masuk ke rekening BTN teman-teman. Itu udah termasuk angsuran pertama. Itu buat biaya proses plus angsuran pertama. Kemudian yang 600 itu 600 untuk materai Mas Jo. Beli materai untuk nanti buat akad kredit ya Mas? Iya, buat proses akad kredit nanti 43 lembar. Itu untuk proses akad kredit. Terus yang 17 lembar itu untuk dipo wawancara. Itu nanti teman-teman bisa langsung beli di Pesona boleh. Atau di pos juga boleh. Biar harganya sama 10.000 gitu kan ya. Mungkin apa lagi Mas Jo? Booking fee 1 juta. DP terus 3 juta terus materai apa lagi? Udah gitu kan ya? Udah gitu teman-teman. Rinciannya itu aja. Nanti teman-teman bisa dilihat di samping layar sini. Ini nanti ada press listnya, teman-teman lihat aja. Terus misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung konsultasikan ke kita ya. Gratis Mas Jo. Gratis konsultasi. Gitu Mas Jo. Jadi untuk persyaratan tadi udah ya. Terus mungkin ada tambahan dari Mas Jo nih, gimana terkait rincian, persyaratan, ketentuan, sama apa lagi tahapan. Sepertinya sih udah ya, seperti itu semua. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya teman-teman, tahapannya itu dari awal booking ya teman-teman, dari awal booking sampai teman-teman akad kredit itu ikutin aja dengan informasi dari tim kita, dari marketingnya. Nanti kita pandu pastinya. Pasti kita pandu, ada informasi terbaru apa, pastinya kita akan informasi kepada teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah risau kalau nanti ketinggalan informasi ataupun nanti nggak jadi akad gitu ya. Pasti kita menyelesaikan kok tugas-tugas kita untuk teman-teman sampai rumah. Gitu. Teman-teman, pokoknya intinya pelajari dulu persyaratannya, ikutin petunjuk-petunjuknya, ikutin informasi terbarunya, pasti nanti teman-teman sampai juga untuk punya rumah. Jangan asal booking ya. Iya, itu. Jangan asal booking. Jadi pahami dulu persyaratannya, ketentuannya, dan menuju ke tahapannya. Kalau masalah dana percayalah untuk teman-teman ya. Betul. Terjangkau lah. Kalau teman-teman itu sudah berencana untuk ambil rumah, pasti ada. Ada aja. Bisa dimudahkan lah. Mudah-mudahan teman-teman Pesona yang mengajukan, udah mulai mengajukan atau yang baru niat, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan dimudahkan selalu prosesnya gitu kan ya. Dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke Mas Ahmad, jadi untuk yang saat ini Mas ya, pertanggal 2 ya. Tanggal 2 November tahun 2021. Oktober Bang. Oktober ya, sorry. Oktober tanggal 2 Oktober tahun 2021 ini. Saat ini kita sedang ada penjualan di Pesona Kehidupan 3 tahap 2 dan juga di Pesona Kehidupan 3 tahap 4 teman-teman. Nanti kedepannya juga ada tahap 3 Mas Jo. Ada tahap 3-nya. 1 ada, 2 ada, 4 ada, masa 3-nya nggak ada kan bingung ya. Tahap 3-nya saat ini sedang proses teman-teman. Jadi kita lompat dulu ke tahap 4 ya. Tahap 4 dulu. Yang tahap 4 ini yang depan gerbang ini dulunya tahap 3 ya Mas Jo. Tahap 3. Cuman karena ada progres yang pelebaran setelah tahap 2. Nah, itu dijadikan tahap 3. Tahap 3 depan gerbang ini jadi tahap 4. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ketentuan-ketentuan ini
langkah-langkah untuk pengajuan ini mungkin sewaktu-waktu akan berubah teman-teman ya. Iya. Jadi sementara ini kita informasikan untuk dari awal dari persyaratan, ketentuan, terus tahapannya. Saat ini seperti itu teman-teman, seperti yang bulan-bulan lalu yang kita sedang melaksanakan penjualan di Pesona Keuripan 4. Mungkin kita ada beberapa perbedaan ya Mas Ahmad ya. Jadi kita akan soal persyaratan, ketentuan dan juga tahapan, harganya kita akan informasikan secara berkala ya Mas Ahmad ya. Misalnya saat ini di Pesona Keuripan 3 tahap 2 dan tahap 4 ini sendiri harganya pun sudah berbeda ya Mas Ahmad. Harga ini loh teman-teman, harga DP all-in-nya. All-in ya, betul all-in-nya. Kalau di Pesona Keuripan 4 dulu berapa Mas Ahmad harganya? 10 ya, 10 juta ya. Masih di angka 10 juta. Teman-teman. Dan untuk di Pesona Keuripan 3 sekarang udah itu di angka 13 juta. 13 juta. Terus ada peningkatan itu juga tentunya. DP naik, all-in naik, kualitas naik. Salah satunya Mas Ahmad. Salah satunya, enggak salah satu Mas Jo. Ada 3 ya? 3 ya. Salah 3-nya ya. Salah 3. Tidak sekalian deh 3-3-nya Mas Ahmad. Oke, siap. Salah 3-nya pertama speed tank Mas Jo. Speed tank. Kenapa tuh Mas speed tanknya Mas? Speed tank yang di tahap 2, 3 sama 4 ini dan seterusnya lah ya. Dan seterusnya kedepannya selalu kita perbaiki ya otomatis. Speed tank itu udah siap pakai. Siap pakai. Udah dalam, udah gede, udah lebar ya Mas Ahmad ya. Nah itu. Jadi teman-teman kalau mau langsung ditempatin nggak harus buka modal lagi buat dalamin speed tank. Nah ini teman-teman nggak punya PR lagi sebenarnya teman-teman. Punya PR lagi. Sebenarnya teman-teman dengan naiknya harga all-in, teman-teman itu sudah mengirit ya Mas Ahmad ya? Udah menghemat. Hemat 4 juta tuh Mas. Hemat 4 juta. 4 juta. Soalnya ketika teman-teman seperti di Pesona Keuripan 4, ketika teman-teman mau menempati rumahnya, mau nggak mau teman-teman harus menggali lagi speed tank. Betul. Dan teman-teman harus mengeluarkan biaya sebesar 5 jutaan rupiah. Lumayan ya? 5 juta lumayan 5 juta. Dan sekarang teman-teman kalau misalnya teman-teman urgent nih, tiba-tiba pengen pindah aja. Untuk speed tank kita udah dalam, airnya pun udah ada, jadi teman-teman tinggal tempatin aja. Kedua, untuk carport yang kita lihat Mas ya, yang bisa dilihat kasat mata nih, ini carport parkiran mobil Mas Ahmad. Jadi kalau sebelumnya di Pesona Keuripan 4 itu carportnya ini tengahnya masih ada space di tengah-tengah, jadi belum full ya, masih ada space. Nah jadi untuk saat ini di Pesona Keuripan 3 tahap 2, tahap 4 dan berikutnya nantinya untuk carport ini sudah full cor Mas ya, udah full. Berarti seperti kayak Mas Jo bilang kemarin, rumahnya subsidi, carportnya komersil. Betul teman-teman. Jadi rumah subsidi tapi punya carport sekelas komersil teman-teman. Kemudian apa lagi Mas? Ada lagi nggak? Sebentar, masih ada nih carport ini belum selesai. Untuk carport ini selain full, sebelum dicor ini sudah ada tulang wermes teman-teman. Rangka besi. Itu sangat kuat banget ya teman-teman kalau mau parkir mobil, parkir apalagi truk, udah bisa. Pokoknya aman deh pokoknya untuk masalah carport udah cakep banget. Itu yang speed tank, carport, terus lantai rumah. Gimana lantai rumah Mas Jo? Kalau lantai rumah kita mulai di Pesona Keuripan 3 tahap 2 ini dan seterusnya nanti. Itu lantai rumahnya itu sebelum rumah ini dibangun ataupun dinding batanya naik ke atas, lantai rumah kita itu sudah dicor terlebih dahulu ya. Dibikin lantai terlebih dahulu, diratakan dengan semen, dan semen itu nggak cuma asal semen, itu pakai wireless juga, pakai tulang besi teman-teman. Jadi pokoknya ketika nanti rumah teman-teman itu dipasang ubin keramik ya, itu nanti sudah rata dan tidak ada kemungkinan untuk akan gelembung-gelembung gitu. Ada ya seperti itu ya teman-teman, tahu lah ya. Itu jadi yang pertama speed tank, yang kedua carport, yang ketiga lantai rumahnya itu sendiri. Itu sih Mas Ahmad ya. Sebenarnya masih dengan subsidi double dinding. Itu yang kita pertahankan. Betul. Gimana Mas Jo, ada lagi nih? Kayaknya udah deh Mas. Udah. Jadi informasi seputaran Pesona Keuripan yang saat ini sedang kita pasarkan di Pesona Keuripan 3 tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kebetulan tahap 3-nya masih proses, jadi tahap 2 dan tahap 4 yang sedang berjalan. Tentu mudah-mudahan semua teman-teman yang saat ini sedang memproses prosesnya untuk mengajukan KPR
di Pesona Kahuripan ini mudah-mudahan semua lancar ya. Bagi yang berminat langsung aja datang ke kantor pemasaran atau bisa hubungin nomor kontak saya Mas Jo. Nanti saya ini kan terangkan di sini ataupun juga nomor WhatsApp pribadinya Mas Ahmad di sini. Oke, nanti dicantumkan di deskripsi lah. Boleh ataupun memang atau mungkin teman-teman sudah punya marketing lain, silakan langsung aja komunikasikan dengan teman-teman kita, tim kita juga, atau langsung datang kantor pemasaran ya Mas Ahmad ya. Boleh. Setidaknya teman-teman tahu informasi tentang perumahan subsidi saat ini. Jadi keuntungannya survei itu dia tahu lokasi, tahu unit, tahu progres, dapat informasi yang detail, informasi selengkap-lengkapnya. Dan ya mudah-mudahan kalau memang udah survei lokasi teman-teman jadi terbuka pikirannya. Harusnya terbuka. Betul. Apalagi yang belum punya rumah. Itu harusnya terbuka. Oke ya, itu aja Mas Ahmad ya. Oke, Mas Jo. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gambaran juga. Bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Jadi referensi juga. Jadi referensi juga. Yang mungkin saat ini masih mencari-cari rumah, mencari-cari tempat tinggal. Yang mungkin selama ini mungkin teman-teman sudah mencapai titik jenuh tinggal di kontrakan ya, Mas Ahmad ya. Itu benar. Ini solusinya teman-teman punya rumah sendiri, solusinya teman-teman tinggal di tempat sendiri, Mas Ahmad. Pokoknya jangan mikirin jarak lah Mas Jo. Pak, jangan. Jarak ini teman-teman saat ini di wilayah yang dibangun proyek perumahan Pesona Kahuripan ini adalah kota, teman-teman. Kota Kabupaten Bogor Timur, teman-teman. Udah rame Mas. Udah rame banget. Memang mungkin 2-3 tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan belakangan ini di lokasi kita ini Mas Ahmad mungkin dianggap orang jauh. Iya. Oke, memang jauh dari ibu kota Jakarta, memang jauh. Cuman kan saat ini lokasinya di ibu kota Bogor Timur. Itu ya teman-teman, kalau teman-teman penasaran, pengen tahu lokasinya, pengen tahu unitnya, pengen tahu informasi yang lebih lengkap lagi, datang aja ke lokasi. Oke. Siap. Oke, itu aja ya Mas Ahmad ya. Terima kasih. Siap. Selamat beristirahat, selamat malam, selamat menjalankan aktivitas semuanya. Semoga informasi ini sekali lagi bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.